Ketika kemudian ada teman-teman nih yang berangkat tumbuh dari kesadaran pribadinya setelah nonton apa tuh namanya ceritanya Bu Ida ini, oke nih, meskipun tanpa pembimbing aku nuruti karepe rasaku, aku kudu lakon koyo ngono gitu. Nah, menurut Bu Ida bagaimana? Apakah butuh pembimbing atau memang cukup nuruti karepe ngrasa mawon bon cekap pripun? Kalau perjalanan saya itu selalu dibimbing oleh guru. Jadi saya tidak berani merekomendasikan tanpa guru. Gitu ya? Karena bagi saya sombong kalau kita mengaku bisa berjalan sendiri. Sangat sombong. Saya tidak pernah difahamkan bahwa wis mlaku dhewe iso-iso dhewe, ndak pernah. Karena segala ilmu itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Mending harus pakai pembimbing ya Bu ya. Kalau saya, kadang kan teman-teman ada yang aku iso dhewe lah apa berguru gitu kan gitu. Ya nggak ngerti lagi kalau gitu karena bisa jadi itu 41 hari menuju suwung tanpa nasi, tanpa sinar matahari, puasa ngeruh, puasa ngerowot, minum air mentah, ya. Terus perbanyak meditasi, ngebleng juga puasa pada waktu hari-hari tertentu Jumat Kliwon, Anggoro Kasih, terus weton itu ngebleng puasa dan melek 24 jam. Itu reaksi alam benar-benar luar biasa. Gitu. Terus ini Bu, pada saat punya pengalaman menyaksikan sebuah tempat yang tidak bisa diceritakan itu dilihatnya dalam waktu tertidur atau setengah sadar atau pas meditasi atau bagaimana Bu? Sadar. Dalam keadaan sadar. Ketika terjadi proses megat ruh tadi, tek, loh kita sudah sadar, loh jantungku kok berhenti gitu. Saya sadar, loh jantung kok berhenti, tapi aku kok masih hidup gitu loh. Setelah itu tek, kayak roh ini tek, kayak pergi gitu kan. Tapi saya sadar, saya melihat saya masih duduk gitu, terus di sana pun kita sadar gitu. Saya ini sedang pergi gitu, sadar gitu. Kalau nggak sadar nggak balik Mas. Gitu. Kita sadar loh, saya ini sedang pergi. Balik itu jenengan kehendaki sendiri, oke aku udah waktunya kembali, atau memang pasrah tiba-tiba balik langsung? Ada yang mengingatkan. Ketika kita sampai ke puncak itu ada satu tangan yang merengkuh saya, cukup balik. Ya. Itu sadar. Nah itu saya difahamkan bahwa siapakah beliau? Kalau dalam pemahaman yang saya pahami kan Goroso Mas. Beliau itulah leluhur saya yang mendampingi saya. Maka sering saya katakan bahwa kita ini nggak akan sampai ke puncak kalau tanpa leluhur kita sendiri gitu. Nggak bisa. Awak itu mudun dari leluhur kita terus harap balik lewat leluhur orang lain, nggak bisa. Itu perjalanannya seperti itu. Itu yang perjalanan yang saya alami gitu. Jadi memang tidak boleh untuk dipertentangkan dengan orang lain karena tadi saya bilang bahwa tiap orang perjalanannya sendiri-sendiri. Tapi poinnya bahwa yang harus digarisbawahi menuju suwung itu tidak cukup dengan meditasi atau hening. Itu meditasi untuk mencapai hening, ya hening untuk mendapat suatu kesadaran. Kesadaran inilah yang menjadi salah satu piranti kita dalam perjalanan menuju suwung gitu. Oke. Nah, sebelum nanti dilanjut sama Mas Indra, ini Bu, waktu kemudian tadi panjenengan bercerita soal sowan kepada tempat-tempat makam leluhur itu kan? Nah, kan ada nih istilah konsep bahwa orang-orang itu ketika meninggal akan manitis lahir kembali gitu. Nah, andai kata kita sowan ke makam leluhur, tapi leluhurnya sudah nitis lagi jadi manusia, itu gimana Bu? Yang kita sowanin itu kan petilasan beliau. Ya, masalah beliau sudah menitis lagi atau tumimbal atau lain-lain itu kan
wilayah lain. Itu. Jadi yang ada di situ itu kan petilasannya. Yang kita rasakan di situ ini kan energinya. Itu. Artinya gini, artinya berarti itu adalah edukasi bahwa kita harus ingat kepada leluhur kita, terlepas beliaunya sudah lahir kembali apa enggak gitu. Bagi yang percaya inkarnasi dan reinkarnasi ya Mas gitu. Jadi maka tadi saya bilang tergantung niat sampean pergi ke tempat leluhur untuk apa. Kalau mereka yang punya ilmu supranatural dan memang ditujukan untuk mencari ngapunten harta ya dalam bahasa ininya itu apa namanya pesugihan lah itu diniatinya begitu biar sugih atau biar makin kuat atau ilmu kebalnya atau apa yang akan mendekat anasir-anasir energi yang ada di daerah itu ya yang sefrekuensi itu gitu. Tapi kalau kita masuk ke wilayah tersebut dengan niat wis niatku cuma sambang-sambung leluhur. Maka kalau saya salam kan salam sambang-sambung leluhur. Wis pokoknya sowan tek kita kalau semuanya yang muslim ya wasilah ke seperti apa ajarannya, yang Kristen seperti apa. Kalau saya dengan PHSR ini kita ada satu daftar nama raja-raja dan juga para pahlawan nasional yang harus kita wasilahi, kita baca, kita doakan beliau. Nah setelah itu tek hening, nggak perlu lama-lama. 10 menit, 15 menit, kalau kita mandiri sendiri ya enggak apa-apa, mau 1 jam diam diri juga enggak apa-apa. Tapi poinnya adalah saya ke situ hanya untuk sambang-sambung leluhur. Artinya saya mengingat beliau semua yang ada di situ, saya ke situ sebagai bakti saya kepada leluhur, sebagai cara saya untuk mengingat bahwa saya punya leluhur di sini yang harus saya ingat gitu. Nah, edukasi ini yang kadang-kadang ini tidak difahami dengan baik oleh adik-adik kita kan gitu kan. Jadi seolah-olah kita di satu tempat itu untuk ritual itu hanya menginginkan sesuatu energi yang bisa apa ya kepentingan kepentingan apa yang diinginkan gitu. Kalau saya kan enggak, pokoknya aku bahasa manusia ini setorai lah gitu. Setorai yang sowan. Kadang-kadang saya juga meditasi nggak lama. Kalau sampai saya tidur, pokoknya setorai gitu loh. Jadi nggak ada tendensi atau niat yang aneh-aneh. Bakar dupo, meditasi, tawasulan, meditasi tek, wes guys cukup ya, capek ya tidur gitu. Ya selanjutnya ya alam yang akan bereaksi. Karena apa? Yang dibaca, yang ditangkap oleh alam itu kan vibrasi dari hati kita. Bukan apa yang kita ucapkan. Gitu. Kalau hati kita ini pengen cari pesugihan, tapi kita ucapkan, "Gak kok aku ini cuma sowan." Tapi yang dibaca kan dari kedalaman hati kita. Oh, ini nggak ada pesugihan. Gitu. Jadi yang itu yang kita dapatkan. Gitu. Jadi anasir-anasir energi yang nempel atau jiwa-jiwa lama yang ikut juga mereka yang sefrekuensi dengan dia gitu. Gitu. Jadi kalau niat kita cuma sambang-sambung leluhur, kita murni tidak ada niat aneh-aneh, maka anasir-anasir energi positif dan atau jiwa-jiwa lama dari beliau yang baik-baik yang sefrekuensi dengan kita itulah yang jangkung kita gitu. Gitu. Nah, waktu apa tuh namanya proses menuju suwung itu kan banyak sekali kemudian muncul makhluk-makhluk astral seperti yang sudah disampaikan Ibu tadi gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan pada saat pasca proses itu, apakah sesekali juga kemudian sering muncul seperti gangguan-gangguan atau melihat penampakan kayak gitu, Bu? Kalau gangguan enggak karena kalau prinsip saya di sini kita ini harus merangkul semua. Jadi istilahnya di sini tidak ada mengusir makhluk A, makhluk B. Jadi ibaratnya gendruwo, setan, demit dan lain-lain semua teman saya. Gitu. Jadi semua saya sapa. Maka tidak pernah ada yang mengganggu. Pernah ada yang mengganggu. Ya, bahwa mereka menampakkan diri secara real jembleker gitu, saya tidak mau. Itu semua tergantung kita sebenarnya. Karena, gitu ya? Karena mereka ada itu dalam bentuk energi. Karena kita tarik sendiri sebenarnya. Gitu. Kalau kita memvisualisasikan di TV-TV itu hantu pocong. Ya, hantu pocong. Karena tiap hari lihat sinetron hantu pocong. Nanti ke belakang nih, ke situs belakang. Karena ketakutan yang berlebihan, aduh hantu pocong.
begitu lihat pohon yang nampak hantu pocong, Mas. Nah, ini harus hati-hati. Ada yang benar-benar ini makhluk astral, ada yang benar-benar karena daya cipta kita sendiri. itu loh. Iya. Itu kan hantu pocong kan di Indonesia tok. Wewe gombel terus apa ini yang bolong ini. Nah, itu kan di Indonesia gitu. Kalau di Eropa kan hantunya pakai dasi, cantik-cantik. Nah, ganteng-ganteng kan itu. Berarti prinsipnya Ibu tidak pernah nyipta yang model gitu-gitu ya? Saya enggak ya. Dan saya setelah itu saya juga tidak mau ngapain sih nemuin saya dalam bentuk visual itu. Tapi kita bisa merasakan energi, getaran energi. Kalau di satu tempat kita tiba-tiba begini ngomong gitok mengkorok ya. Apa gitok itu bahasa Indonesianya? Nah, ini mengkorok gitu kita bisa merasakan, oh ada yang hadir. Oh ada yang ini, itu kita bisa. Ya seret, tiba-tiba di sekitar kita ini dingin, tiba-tiba rambut kita tersibak seret, itu kan tanda-tanda salah satu. Itu tapi ya terus saya bilang wes rasa nongol apa terusan itu loh. Lah cari gendruwo iki arep nongol. Wah iki mbake gendruwo. Aku nongol ya percuma kan ngono Mas. Nah, itu loh. Itu. Jadi jangan terjebak di wilayah itu. Berspiritual yang naik lagi, jangan terjebak di wilayah supranatural saja gitu. Barangkali ini pertanyaan terakhir terkait dengan 41 hari menuju suwung ya. Ketika kemudian ada teman-teman nih yang berangkat tumbuh dari kesadaran pribadinya setelah nonton apa tuh namanya ceritanya Bu Ida ini, nih, meskipun tanpa pembimbing aku nuruti karepe rasaku, aku kudu lakon koyo ngono gitu. Nah, menurut Bu Ida bagaimana? Apakah butuh pembimbing atau memang cukup nuruti karepe ngrasa mawon pun cekap menuripun? Kalau perjalanan saya itu selalu dibimbing oleh guru. Jadi saya tidak berani merekomendasikan tanpa guru. Gitu ya? Karena bagi saya sombong kalau kita mengaku bisa berjalan sendiri. Sangat sombong. Itu pemahaman saya. Karena perjalanan saya sendiri guru spiritual saya 4 Mas. Masing-masing beliau itu orang yang luar biasa, sangat sederhana, ilmunya sangat tinggi tapi tidak memperlihatkan diri. Itu loh, semuanya sangat sederhana. Bahkan 2 diantaranya sampai akhir hayatnya rumah saja nggak punya. Ilmunya sangat tinggi luar biasa, bahkan beliau ada yang sampai inkarnasi 13 kali itu, tapi beliau ini nggak pernah menampakkan diri dengan jumawa gitu. Nah, saya tidak pernah difahamkan bahwa wis mlaku dhewe iso dhewe, ndak pernah, karena segala ilmu itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Mending harus pakai pembimbing ya Bu ya. Kalau saya, kadang kan teman-teman ada yang aku iso dhewe apa berguru itu kan gitu. Ya nggak ngerti lagi kalau gitu karena bisa jadi kalau nanti baca teori terus dilakoni ya iso-iso ya dadi edan Mas. Kenapa dalam laku perjalanan menuju suwung sering kita jumpai orang gila? Ya, orang gila nggak tahu bahasa itunya apa. Itu bukan karena kadang-kadang masyarakat awam kita ini salah kaprah. Tahu lihat orang gila karena laku tirakat dibilangnya orang ini luar biasa karena dalam hidupnya hanya menyebut dan ingat nama Tuhan. Loh, kalau saya ya nggak bisa. Kalau kamu merasa bertuhan, percaya Tuhan, menyebut nama Tuhan itu harus selalu dalam keadaan sadar. Lah nek wonge ngalor ngidul gak jelas ning embongan ngono kuwi terus dikasih label bahwa beliau itu wali. Wali jalan atau apa? Ya bukan begitu. Karena beliau ini kadang-kadang ini begini. Ada satu perjalanan yang orang ini kenapa kok bisa naik belum sampai tapi tidak bisa turun. Nah, salah satu sebabnya itu saya difahamkan karena ada rasa rumongso iso. Kadang-kadang bekalnya kita mau perjalanan naik ini kan harus kita persiapkan benar-benar. Nah, kalau dari awal kita ini sudah rumongso iso, oh bapakku spiritual tinggi kok, bapakku kiai dugder kok, bapakku pendeta dugder kok, bapakku resi dugder, aku mesti iso. Wah, itu sudah rasa rumongso iso. Ini yang malah nanti akan melemahkan kita. Mungkin di 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu pertama mungkin bisa karena ini masih pembersihan. Tapi pada puncaknya mau naik karena tidak bisa meluruhkan egonya dan rasa rumongso iso tadi, begitu naik katakanlah di puncak ini di angka 10. Baru naik di angka 7
wis nggak kuat. Sudah habis, bekalnya habis. Tapi mau turun gak ngerti dalane. Gitu loh. Mau naik kagok gak iso, arep mudhun lali dalane. Itulah yang terjadi, akhirnya jadi gila. Wes aku gak nyebut bahasa liyane, wis edan ngono ae. Intinya kalau sudah mencapai di wilayah suwung, di wilayah itu, tiap kita menyebut namanya atau kita ingat dengan alam semesta harus dalam keadaan berkesadaran. Oke. Itu ya. Nggih. Wida, terima kasih banyak telah berbagi tentang kisah 41 hari menuju suwung. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman untuk berbuat lebih baik dalam proses laku spiritual. Wida. Sehat selalu, Wida. Rahayu.